Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ulang jaga ieu kalestarian nyaeta Geopark Ciletuh. Laras. Guruku bercerita bahwa tanah kelahiranku saat ini sedang menjadi sorotan dunia. Pemanfaatan geopark itu nantinya harus dimanfaatkan sebagai kawasan edukasi ya. Pemandu dari sini lokalis ini ya harapannya itu tetap bisa lestari gitu dengan keberadaan geopark ini. Inilah perjalanan Minanti Rohanta dalam All in One Geopark Ciletuh. Akhirnya kita sampai juga nih di kawasan Geopark Ciletuh. Nah, pertama-tama kita pokoknya naik dulu ke atas untuk melihat bagaimana sebenarnya bentang alam di sini, bagaimana pemandangannya. Jadi ini perjalanan menuju ke Puncak Dharma. Untuk menuju ke sana, Anda dapat berkendara dengan mobil selama kurang lebih 6 jam dari Jakarta. Memasuki kawasan Sukabumi Selatan ini, kami pun disambut dengan pemandangan yang memanjakan mata. Inilah gambaran Geopark Ciletuh dari kawasan Puncak Dharma yang unik dan hanya satu-satunya di Jawa Barat. Kawasan ini dahulunya kerak samudra dengan kedalaman ratusan kilometer, lalu muncul ke permukaan daratan yang berdampingan dengan kerak benua. Itulah latar belakang kawasan Ciletuh dan dapat ditetapkan sebagai geopark secara nasional hingga internasional oleh UNESCO. Kami pun mencari tempat singgah yang pas untuk dapat menikmati pemandangan Geopark Ciletuh. Jadi pemandangannya bagus banget. Inilah pesona Geopark Ciletuh. Pas banget depan saya tuh hamparan sawah, itu cantik banget. Inilah yang paling mempesona, yaitu tapal kuda atau amphitheater. Lalu di sisi kiri saya ada Puncak Dharma. Itu adalah biasa orang-orang untuk melihat bagaimana bentang alam di Geopark Ciletuh. Di sampingnya ada Curug Cimarinjung. Itu pun pesonanya juga cantik banget, di mana air terjunnya ada 2 tingkat. Jadi paling terdekat ke Curug Cimarinjung. Sebelah kanan ada Puncak Aher, di seberangnya ada titik take off para layang untuk menikmati ini semua dari udara. Penasaran banget ya kayak gimana? Oh iya, sebelumnya saya juga sempat berbincang nih sama Profesor Mega, salah satu profesor yang meneliti Ciletuh sampai akhirnya diresmikan oleh UNESCO menjadi geopark. Berikut ini pernyataannya. Profesor Mega merupakan orang yang meneliti Ciletuh hingga dapat ditetapkan sebagai geopark atau taman bumi. Jadi, untuk ditetapkan sebagai geopark, suatu daerah harus memiliki 3 unsur. Kemudian tadi di dalamnya harus ada hubung kait atau keterkaitan dengan warisan budaya ya atau masyarakat yang hidup di kawasannya, dan warisan hayati atau flora fauna yang hidup dalam kawasan-kawasan itu semua. Nah, ketiganya ini menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah geopark. Tapi 3 pilar ini nggak bisa jalan tanpa ada masyarakat.
tadi ya bagian budaya ini harus ada orangnya gitu yang hidup di kawasan itu, karena tadi pemanfaatan geopark itu nantinya harus dimanfaatkan sebagai kawasan untuk edukasi ya, edukasi, kemudian kawasan konservasi, jadi geologi, budaya dan hayatinya tetap terjaga, tapi masyarakat yang tinggal di sana tadi bisa tumbuh perekonomiannya. Mendengar pernyataan Profesor Mega, kami segera menuju ke seberang puncak Aher karena terdapat lokasi para layang. Sesuai konsep geopark, membangun perekonomian warga dan menjaga kawasan, lahan titik take off para layang ini milik warga lokal, yaitu Pak Lukman yang juga merangkap sebagai operator. Kita lari sama-sama. Saya akan terbang dengan master tandem para layang, Mas Capo. Otomatis duduk sendiri. Nah, nanti kalau udah terbang di atas, udah tinggal duduk aja, tinggal menikmati. Perlengkapan yang harus saya kenakan yaitu harness dan helm. Lari, ikutin saya lah. Pengalaman pertama para layang bagi saya cukup mengagetkan. Angin serasa membawa saya melayang, terutama saat terangkat ke atas ataupun berbalik arah. Jadi inilah pesona Geopark Ciletuh ya. Ini Curug Cimarinju. Oh, ini Cimarinju. Hai Cimarinju. Dengan para layang, bentang alam Geopark Ciletuh sangat dapat dinikmati. Usai menikmati pesona geopark dari udara, saya ingin mencari tempat bersantai dan bermalam yang berbeda, namun tetap dapat menikmati keindahan alam di sini. Camper van di tepi pantai Palampak menjadi pilihan yang tepat kali ini. Sekarang ada kompor, kita akan bikin minuman dulu deh. Jadi bagi kamu misalnya yang mau camper van di pinggir pantai itu harus memperhatikan nih pasang surutnya air laut, karena ya kalau misalnya tiba-tiba pasang kitanya di pinggir kan bahaya juga. Jadi tanya-tanya dulu deh orang sekitar, bagusnya di jam berapa, terus di posisinya di mana. Pokoknya cari yang aman supaya kalian pun selamat. Hembusan angin dari tebing Sukabumi menjadi kesejukan sambil menikmati secangkir susu hangat. Suara air terjun memberikan ketenangan pikiran dan hati. Geopark Ciletuh menjadi surga air terjun di Jawa Barat. Ragam curug yang bertingkat-tingkat dapat Anda temui di sini. Contohnya saja Curug Sodong dan Curug Cikanteh yang memiliki satu aliran, ataupun Curug Ciantel di bagian lainnya. Lokasi terdekat yang dapat dikunjungi ialah Curug Sodong. Ketinggian air terjun ini sekitar 20 meter dengan debit air yang cukup deras. Saat yang bersamaan, saya bertemu dengan Kang Pria, tour guide yang juga berprofesi sebagai fotografer. Saat berbincang dengan Kang Pria, ia menyampaikan jika di atas Curug Sodong masih ada 2 aliran curug yang tak kalah memukau. Kami pun harus trekking dulu untuk melihat curug lainnya. Perjalanan ke Curug Cikanteh tidaklah jauh, hanya trekking sekitar 15 menit saja.
Namun saat itu jembatan sedang rusak, jadi kami harus menyeberangi sungai. Arusnya cukup deras karena hasil pertemuan dari 2 aliran air terjun. Bang Pria, ini kan kita udah naik 1 level ya dari Curug Sodong. Ya. Sebenarnya ada berapa curug sih di satu tebing nih, satu bagian tebing semua kan? Ya, ini jadi sebenarnya nih kita berada di satu kawasan yang ada beberapa air terjunnya nih. Yang tadi kan kita Sodong tuh. Terus pinggirnya lagi ada Curug Gelai. Di situ ada. Terus di sininya lagi nih sekarang nih kita nih Curug Cikante. Terus di sebelah kanannya juga ada air terjun Cikaung. Jadi ini emang satu tempat yang ada beberapa air terjun gitu. Cantiknya tingkatan air terjun membuat saya betah menatap aliran lembut di sela-sela tebing batu. Curug ini memiliki ketinggian 60 meter. Puas menikmati pesona air terjun, kami akan mencari penginapan untuk beristirahat. Tak jauh dari lokasi Curug Sodong, saya menemukan penginapan yang menarik karena bangunan kayu dengan pemandangan yang begitu memanjakan mata. Kebetulan sekali, saya saat datang sedang ada pemilik penginapan. Halo Min. Apa kabarnya ini? Iya, luar biasa baik. Selamat datang. Akhirnya sampai sini. Oke, Bang Dison, tadi kan kita sempat bermain nih di air terjun, terus melihat ada satu tempat penginapan tuh kayaknya bagus banget gitu kan. Terus kita akhirnya ke sini deh. Lihat-lihat. Ini sebenarnya konsepnya tuh memang eco-friendly, kayu-kayu atau gimana, Bang? Ya, jadi konsepnya adalah bagaimana supaya menyatu dengan alam kan, gitu. Jadi apalagi memang sekarang ini kan orang lagi senang-senangnya bermain di alam, gitu. Entah camping atau namanya glamping atau apapun juga, gitu. Nah, kita coba mendekat ke situ, tetapi dengan faktor ada kenyamanan lah, gitu. Jadi ada konsepnya itu dengan alamnya, terus eco-friendly juga, kemudian juga tidak begitu merubah lingkungan yang terlalu banyak. Oke, jadi benar-benar menarik ya, dan ini bisa bilang best view ya, karena 360 derajat. Ya. Jadi oke, saya akan menginap di sini ya Bang ya. Kami pun menuju kamar dengan tipe Exclusive Lodge Cigangsa. Dan inilah kamar penginapannya. Balkon di kamar ini menjadi andalan karena pemandangan yang sangat kaya. Penginapan ini rata-rata menyediakan 2 queen bed atau diperuntukkan bagi keluarga. Suasana sunyi, hembusan udara yang segar dan sejuk, gemericik air terjun menjadi sesuatu yang mahal untuk dinikmati saat pandemi ini. Kemarin kita udah bentang alam ya. Dengan Geopark itu ada Hayati sama Budaya. Ya. Nah, kita coba yang lainnya ya. Ya. Jadi hari ini saya akan menunjukkan satu tempat yang luar biasa di selatan Sukabumi. Oke. Naik. Yuk. Iya, oke.
penginapan kami ternyata memiliki fasilitas safari. Kami pun akan naik mobil off-road untuk melihat unsur geopark selain air terjun. Perjalanan menyusuri kawasan Geopark Ciletuh sungguh menyenangkan. Hamparan sawah yang sangat luas, begitu asri adanya. Jadi hari ini kita ke Batik Salindra, ya batik khas Pajampangan di Sukabumi Selatan. Dari unsur budaya, Geopark Ciletuh memiliki batik Pajampangan dengan ciri khas batik tulis motif tukik atau anak penyu dan karang bolong. Motif tukik ini memiliki nilai konservasi dan edukasi. Sebagai salah satu ikon Kabupaten Sukabumi, dahulunya telur penyu kerap diperjualbelikan. Melalui batik inilah diharapkan telur penyu dapat dijaga dan tukik dapat dilepas liarkan untuk keberlangsungan hayati. Oh iya, kita ke Kang Rido, ya sekolah alam. Usai melihat budaya yang sedang dilestarikan, saya kembali diajak Kang Pria melihat sekolah alam Baro Ulu. Guruku bercerita tentang kawasan tempat tinggalku yang termasuk ke dalam kawasan Geopark Ciletuh. Guruku bercerita bahwa tanah kelahiranku saat ini sedang menjadi sorotan dunia. Itulah ceritaku, cerita anak ujung negeri. Kang Rido, punten. Kang, ini kegiatan sekolah alamnya. Sekolah alam, betul. Ini apa aja yang dilakukan anak-anak kalau misalnya lagi ngumpul gini? Kita belajar tentang mendongeng, terus bercita-cita gitu ya, terus permainan tradisional dan sebagainya. Banyak pokoknya. Tapi kan ini kan sekolah alam bisa dibilang di Geopark Ciletuh kan identik dengan alam banget nih. Apa aja yang terkait dengan alam pembelajarannya? Anak-anak itu belajar terkait di sektor pertaniannya biasanya. Jadi mereka itu biasanya bertani gitu karena memang mayoritas masyarakat di sini kan bertani. Jadi kita mencoba untuk memberikan edukasi tentang pertanian ke anak-anak. Oke, Kang, kita ke situ yuk bareng-bareng nyapa anak-anak. Silakan. Ayo Kang, temenin. Ayo. Nah, anak-anak biasanya kita kan selalu kedatangan tamu nih. Mereka selalu bercerita cita-citanya. Kita akan kenalan dulu sama teteh ini. Namanya siapa, dari mana, dan dia juga kita datangkan untuk bercerita cita-cita. Gitu. Sekarang tuh pekerjaannya apa sih? Silakan, teh. Jadi, perkenalkan nama aku Minanti. Nah, saat ini pekerjaan aku tuh reporter. Jadi tuh salah satu pekerjaan reporter itu wawancara. Kayak tadi kan aku wawancara Kang Rido tentang sekolah alam. Jadi kita nyampein informasi kepada penonton di televisi. Pengenalan Geopark Ciletuh kepada anak-anak telah diberikan. Diharapkan merekalah yang akan tetap menjaga Ciletuh hingga dapat menyandang Geopark oleh UNESCO bertahun-tahun ke depan. Kegiatan terjun langsung ke lapangan atau praktek kerap dilakukan. Contohnya saja ini, anak-anak sekolah alam akan menanam padi. Usai bertemu dengan anak sekolah alam, kami melanjutkan perjalanan untuk melihat potensi alam lainnya dari Geopark Ciletuh. Perjalanan mengarah ke ujung genteng, kami pun bertemu dengan hamparan sabana yang cantik. Lokasi yang sangat jarang ditemukan, sabana yang berdampingan langsung dengan tepi laut. Kan sebenarnya bagus banget ya kalau dilihat Geopark Ciletuh tuh banyak banget, kayak aku bilang ini all in one, semuanya ada. Itu ada kekhawatiran nggak sih terkait ini nih, gimana caranya ngejaga Geopark ini? Kekhawatiran jelas ada ya, terutama karena kan dari unsur Geopark itu kan karena ada keanekaragaman hayati, biologi, dan budaya. Dari situ kita terutama pribadi kami dari guide sendiri dari sini, pemandu dari sini, lokal dari sini, ya harapannya itu tetap bisa lestari gitu dengan keberadaan Geopark ini gitu.
UNESCO kan selalu revalidasi ya, Iya. setiap 5 Iya. tahun. Nah ini kira-kira ada nggak sih? Untuk selama Yang ini sih dilakukan. teman-teman komunitas pergerakan-pergerakannya sudah banyak di sini untuk penanaman pohon, untuk bersih-bersih pantai, dan sosialnya juga ada di sini ya. Mudah-mudahan semakin kesininya kita makin bisa solid untuk bisa membangun Sukabumi terutama selatan ini untuk lebih baik. Perjalanan kami lanjutkan menuju konservasi penyu. Pantai Pengumbahan ini menjadi lokasi pelepasan tukik yang dilakukan sekitar setengah 6 sore. Konservasi tukik ini berfungsi untuk pengayaan keanekaragaman hayati dalam lingkungan laut. Itulah keberagaman geologi, hayati, dan budaya yang terdapat di Ciletuh sehingga dapat ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO sejak 2018 dan akan direvalidasi pada 2022 mendatang. Sudah sepatutnya berbagai pihak turut menjaga Ciletuh agar tetap menjadi taman bumi yang asri bagi generasi masa depan. Tim Journey Metro TV dan mengucapkan selamat ulang tahun Metro TV ke-21. Kebersamaan memberi arti. Metro TV